Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali. Dr. Anang, tadi agak terpotong kita terkait dengan bagaimana kemudian teman-teman di sektor ekonomi mikro itu yang memang sangat terdampak dari sisi kesehatan juga. Mereka hidup di daerah yang sangat rentan, saya kira di tengah, misalnya kayak tadi yang teman-teman yang pemulung di TPS ya, keseharian aja mereka tentu sangat bergelut di dalam lingkungan yang saya kira sangat rentan dalam aspek kesehatan. Ditambah lagi ketika kemudian ini situasinya adalah pandemik dengan virus corona. Sebenarnya corona ini droplet apa airborne sih sebenarnya, dokter? Ya, sejauh ini droplet ya, tetap. Jadi belum ada rilis resmi bahwa itu airborne, tapi penelitian bahwa itu airborne sudah ada, sudah cukup. Jadi sudah bisa bertahan di udara, melayang-layang gitu ya. Dan di udara sekian jam, ya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Tapi resmi dari WHO masih droplet, ya masih droplet. Itu yang penting. Dan droplet pun artinya dia melekat, dia akan jatuh ya, jatuh sesuai gravitasi, dia jatuh ke permukaan benda apapun. Nah di situ memang sudah ada penelitian di kayu berapa, di plastik berapa, di kaca berapa jam maksudnya ya, berapa lama bisa tahan di situ, sehingga kalau ada orang lain untuk menyentuhnya dan kemudian dia akan membawa, bukan tertular itu maksudnya ya, dia membawa kalau dia menyentuh ke area wajah, hidung dan mulut mungkin dia akan tertular di sana, seperti itu. Nah. Sekarang untuk yang tadi ya, ada pemulung, ada inilah, ya saya kurang tahu juga. Yang di Jogja tidak ada yang pemulung. Dan saya juga dulu lah ya, anggaplah kita atau mungkin karena tadi mundur perlahan tadi. Orang Belanda kok ya, saya nggak melihat dia datang ke rumah sakit ya. Kok nggak ada datang ke rumah sakit untuk sakit, padahal dia makan dari tempat sampah, maaf ya. Jadi ya, makan itu, kok nggak ada ke rumah sakit gitu ya. Ya itu, Masya Allah itu ya. Jadi artinya, memang tetap kita harus ada perlindungan, terutama di kesehatan. Saya kira banyak ya program-program dari MCCC itu ada ya, termasuk untuk kalangan pengusaha kecil, menengah maupun ya kalangan apa istilahnya marginal ya, miskin yang seperti itu, ada program-program itu. Dan untuk di kesehatan sendiri, memang kami secara langsung tidak dari rumah sakit misalnya kita mendatangi ini, tapi paling tidak di sekitar rumah sakit, tukang becak di sekitar rumah sakit, ya pedagang, ya pedagang kaki lima dan lain-lain, pedagang becak, tetap kita edukasi. Bahkan kita mungkin bisa meningkatkan ya penghasilan di kala pandemi ini ya, misalnya Pak pakai aja masker, bawa semprotan apa itu, disinfektan. Kalau ada becak misalnya, ya, kalau ada pasien nanti mau semprot aja dulu becaknya ya. Jadi orang merasa aman. Dia pakai masker, penumpangnya merasa aman. Setidaknya itu. Tapi kita nggak bisa masif ya sampai ke tukang becak yang lain. Tapi paling tidak di sekitar kita. Salah satunya itu juga karena mereka juga layanan non formal dari PKU sendiri ya, dengan lahan parkir dan lain-lain yang kecil. Ojek online itu apa namanya? Walaupun di beberapa lokasi dengan untuk PSBB saya kira sudah mulai agak dilarang ya, yang demikian ya, Dr. Anang ya. Maksudnya? Ketika penerapan PSBB kan kemudian betul. Kita kan belum menerapkan itu ya. Ya, kita semoga tidak, tapi dengan catatan kita patuh. Beberapa daerah saya kira sudah menerapkan ya, seperti DKI Jakarta. Betul. Tadi kembali terkait dengan alat kesehatan yang dibuang di TPS. Sebenarnya bagaimana prosedur pembuangan alat medis seperti itu? Ya, kalau di rumah sakit kita sudah ada, jelas ya. Ya, kita sudah jelas ada, bahkan dari paling perifer itu ada tempat infeksius ya, sampah medis, sampah non medis dan lain-lain. Yang jadi masalah adalah memang masyarakat ya. Ya, apabila sebenarnya tidak mungkin, mungkin saja, tapi kita hampir kita larang ya membawa alat medis atau perlengkapan medis keluar dari rumah sakit, apalagi sampai ke rumah ya. Tapi sekarang sampah ini apa namanya ini? Masker aja lah. Masker itu kan tidak hanya dipakai orang medis. Ya. Siapapun, masker bedah ya, maksudnya surgical mask itu. Terus kemudian dipakai, dibuang ke tempat sampah. Mungkin orang taunya ini masker medis, masker yang sempat dipakai untuk tata laksana medis di rumah sakit atau sentrum kesehatan. Mungkin seperti itu, sehingga mereka menjauh. Padahal itu bisa saja dari manapun. Dan sebaliknya ada masker-masker biasa yang non medis seperti ini kita buang misalnya. Ternyata
bekas saya ke rumah sakit untuk melapisi, mungkin ya saya iseng ya, mohon maaf, tapi tidak. Jadi saya pakai masker bedah, terus saya tambah lagi masker yang mungkin lebih keren gitu ya, hanya untuk aksesoris ya, untuk tambahan. Yang ini keren ya ini ya? Ya mungkin ya. Kemudian saya buang. Ya, saya buang. Mereka tidak tahu ini sebenarnya pernah ke rumah sakit misalnya, pernah saya pakai di rumah sakit. Ya, artinya itu adalah kesadaran dari individu. Ya, apapun itu tidak hanya masker ya, tidak hanya masker. Soalnya semua barang, misalnya saya tidak tahu, saya ini PDP, saya ODP, maksud saya ini tertular ya, carrier apa tidak kan saya tidak tahu. Saya sehat. Kemudian saya pakai, saya buang ke tempat sampah sembarangan. Jadi sebaiknya saya kalau pribadi saya sarankan semua yang akan kita buang kita disinfeksi. Oke, sebelum dibuang ya? Iya, apapun itu. Ya, saya kira, tapi itu perlu kesadaran. Saya kira murah kok. Ada beberapa situs-situs atau share dari bahan alternatif untuk mendisinfeksi apapun ya. Kita buang ke tengah sampah, kita ini, dan mungkin dikelola per rumah tangga, kemudian lewat RT, RW bahwa ini sudah kita disinfeksi, ya. Itu yang perlu disinfeksi supaya nanti pengangkut sampah bisa mengambilnya dengan aman. Nanti di TPA, di TPS, di TPA juga aman, ya. Pemulung juga aman, tapi paling tidak juga harus diketahui itu sumbernya. Zat ininya juga bahaya ya, untuk disinfeksi. Semoga mereka paling tidak mungkin harus beli ini ya. Iya, handspoon ya, untuk ini supaya memilah-milah. Mungkin hal-hal yang sederhana, saya nggak tahu teknisnya seperti apa. Tapi intinya adalah semua yang kita pakai karena kita tidak tahu kita terinfeksi apa tidak selama kita masih sehat. Sebaiknya kita juga berarti dari mulai kita sendiri. Ya baik, jadi ini kira-kira salah satu tip agar kemudian teman-teman yang masih ingin beraktivitas paling nggak menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap agar mereka juga lebih terjaga dari paparan COVID-19. Lengkap itu sesuai dengan ininya ya? Ya, standar minimalnya ya? Ya, standar minimal dari masing-masing. Kalau medis ya seperti ini, kalau pemulung misalnya pemulung ya tidak harus dia pakai baju astronot itu ya. Sehingga nanti bisa turun drastis ya berat badannya, Dokter Anang. Iya betul. Baik, Gus Bah. Lalu strategi Muhammadiyah sendiri kemudian, ketika tadi tip sebenarnya masih kalau kemudian belum diterapkan PSBB, aktivitas sosial masih bisa berjalan ya, dengan tadi penggunaan APD yang standar minimal tadi itu, agar tidak terdapat. Nah, strategi Muhammadiyah sendiri kemudian untuk memberdayakan kembali ekonomi dan juga sosial, ini seperti apa Gus Bah? Jadi begini Mas, jadi ada dua hal ya dalam konteks ini pemberdayaan ya. Muhammadiyah melakukan aktivitas pemberdayaan untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 ini. Pertama adalah pemberdayaan dalam arti santunan langsung. Santunan langsung itu diberikan berupa pertama sembako. Nah, sembako kebutuhan pokok itu termasuk di dalamnya adalah perangkat-perangkat kesehatan kayak sabun untuk yang sanitizer itu, masker dan sejenisnya. Itu kami berikan kepada keluarga ya. Keluarga, panti asuhan. Untuk jatah 1 bulan begitu ya? Sebelum Ramadan sudah kami berikan, di tengah-tengah Ramadan atau itu kami berikan lagi, dan Idul Fitri menjelang itu kami berikan lagi. Itu kepada keluarga. Yang kedua kepada orang yang bekerja di amal usaha ya, yang mungkin masih dalam golongan golongan yang seperti misalnya guru honorer ya, honorer yang honorer tidak ada honornya macam-macam itu kan perlu kami perhatikan. Nanti kami akan berikan santunan itu, ada yang akan coba upayakan berbentuk sembako dan tunai juga seperti itu. Dan misalkan yang tinggal di panti, ya mereka kan nggak bisa pulang. Kalau di pesantren Muhammadiyah sudah dipulangkan semua, mereka kembali ke ayah bundanya, bapak ibunya, abi uminya. Kalau panti asuhan mau dipulangkan kemana? Nah, kami supply di Jogja itu ada 22 panti, nanti akan kami berikan. Itu baru di Jogja ya? Di Jogja. Belum kalau kemudian wilayah yang lain. Ya, wilayah merah yang lain. Kita berbicara secara nasional. Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya itu tentu juga sangat banyak sekali. Itu dari sisi santunannya. Yang kedua juga santunan kepada ibu atau balita. Kalau takutnya nanti kekurangan gizi, kami akan berikan nutrisi ataupun gizi tambahan untuk balita, jangan sampai nanti
gara-gara pandemi corona ini nanti peluang stuntingnya tinggi menjadi kembali ya. Bermasalah. Itu yang kami pikirkan bahwa ada kelompok rentan miskin tadi. Gus Bah, kelompok rentan ini menarik. Tapi kita harus break sebentar, Gus Bah. Oke. Kita bahas setelah yang satu ini. Siap.